Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BMTR, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. BMTR, oke? Biasanya saya akan analisa dari time frame monthly. Ini untuk skalanya, ini saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai analisa dari Ichimoku, oke? Bentar, ini saya nyalakan dulu. Nah, dari Ichimoku kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, terus A-nya turun. Terus Kijun Sen Tenkan-sen ini memang cenderung turun, tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, ini Tenkan-sen itu di atas Kijun Sen, oke? Terus Jikongnya masuk ke dalam candle, ini secara keseluruhan ini masih flat ya, oke? Untuk resistannya ada di 360 dan supportnya ada di sini, oke? Di 178, oke? Jadi monthly dia flat, oke? Kita cek di weekly juga sama ya. Dia walaupun bearish kumo, tapi semuanya flat. Dan Tenkan-sen di atas Kijun-sen, ini juga sama flat. Untuk resistannya ada di mana? Resisten ada di sini, 290, dan supportnya ada di sini, 236. Oke, kita cek ke daily. Kalau daily ini apa? Ini Senko Span Bank-nya flat, A-nya naik, terus Kijun-sen Tenkan-sen juga naik. Jikongnya di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bullish, tapi sedang terkoreksi, oke? Nah, apakah dia bisa break ke atas atau enggak, itu nanti kita cek setelah ini. Yang jelas, bullish daily ini juga masih belum bullish yang benar-benar kuat ya, karena kita tahu kalau weekly sama monthly ini masih sideways, oke? Terus kita coba analisa dengan elliott wave. Kita langsung gabungin sama momentum. Nah, di sini ini jelas ya. Ini satu impulsif, oke? Nah, sedangkan ini sedang koreksi, oke? Nah, ini jadi gimana kita countingnya? Untuk impulsif ini nggak usah di counting ya. Atau gini lah, kita tetap counting aja ya. Zoom di weekly biar lebih jelas. Marketnya ini kelihatan jelas, ini satu, ini dua, terus ini satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat, dan lima. Oke. Nah, ini udah selesai satu impulsif. Sebenarnya 5 bisa sini atau sini sih. Oke. Sini deh 5 ya. Nah, terus setelah itu gimana? Ini penurunannya tajam banget kan. Sampai lebih dari nih. Kalau kita lihat ya, penurunannya itu lebih dari 78,6. Oke. Tapi selama dia nggak break low ini masih fase koreksi, oke. Kalau gini kita gimana countingnya? Kita tarik aja swing yang jelas ya. Ini kan pasti satu, ini dua, ini ada swing lagi. Ini saya tarik terus ya, swing yang jelas. Ini naik, dia flat. Oke. Nah, di sini udah ada berapa swing nih? Nih, kalau kalian hitung ya, kasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oke? Nih, biasanya kalau dia 11 swing, kalau 11 swing selesai, itu nggak mungkin impulsif, oke? Jadi kalau misalnya kita mau anggap, oh ini impulsif turun kan, berarti sebenarnya dia perlu naik sekali dan turun sekali lagi. Nah, ini baru termasuk impulsif, oke? Karena total swingnya tuh 13. Tapi kalau kita lihat strukturnya ini udah jelas bukan impulsif ya. Oke. Kenapa ini saya tarik langsung ya? Nih, kalau kalian lihat. Ini kan kayak 1, 2, 3 kan. Kenapa saya tarik langsung? Karena ini kelihatannya tuh ABC, ABC, ABC. Oke. Yang ini sebenarnya 3 gerakan pertama ini WXY. Kita cek di monthly. Lihat nih momentumnya ini sama nih. Sini ke sini tuh satu momentum. WXY. Yang sebenarnya ini baru W besar, oke. Nah, makanya saya tariknya kayak gitu. Oke. Terus, jadi ini gimana? Pertama, ini adalah W, ini X, terus ini zigzag, Y, ini X, terus ini apa? Z, masa di sini? Kayaknya Z bukan di sini, oke. Z kayaknya lebih besar lagi. Bisa selesai di sini. Jadi, WXY, X, baru WXY, baru W, X, terus zigzag lagi, ABC, ini baru Y, terus X lagi. Terus ini apa? Ini kelihatan bisa sebenarnya ini bisa gini sih. Bisa triangle hitungannya.
Gini, di mana ini kalau kita lihat lebih detail, ini mungkin dia sebenarnya A, B, C, D, E. Kalau misalnya dia benar kayak gini, A, B, C, D, E, berarti sebenarnya ini Z udah selesai. Dan selesai di sini, 24 Januari 2022. Dan setelah ini akan naik impulsif, oke? Ini skenario kalau misalnya Z-nya udah selesai ya. Nah, tapi kalau Z-nya belum selesai, artinya ini bukan A, B, C, D, E. Tapi dia mungkin ada W, X, terus ini Y-nya baru A, B, C, D, E, atau seterusnya. Ini belum selesai. Oke? Jadi nggak usah terlalu dipusingin. Kan kita juga udah tahu nih, kalau ini triangle, secara Elliott Wave, triangle kan berarti dia sideways kan? Sideways tapi range-nya emang makin mengecil, oke? Nah, terus di Ichimoku kita juga udah tahu kalau dia sideways, jadi sejalan lah kan. Dia nggak uptrend, nggak downtrend. Dia sideways artinya. Sideways itu artinya kita tinggal tunggu momentum. Dia kalau misalnya momentumnya udah selesai, udah terkumpul cukup, dia akan break ke atas atau break ke bawah, oke? Nah, cuma kalau lihat dari kalau dari itu, kalau dari Ichimoku harusnya sih dia break ke bawah karena sentimen secara keseluruhan dia masih bearish kan. Nah, cuma kalau dari Elliott Wave ini harusnya kalau momentumnya sudah selesai ini terkumpul di Z. Oke. Jadi dia ada dua skenario nih. Skenario kalau Ichimoku momentumnya udah selesai dia break ke bawah. Sedangkan skenario kalau Elliott Wave dia lebih cenderung ke atas, oke. Nah, untuk tahu itu, kita mau sebelum ke ini ya targetnya, sebelum ke analisa target cari pakai Fibonacci, kita mau cek secara fundamental dulu, oke? Nah, di sini saya mau cari ini ekuitas tahunan, terus EPS tahunan, oke? Nah, kalau kayak gini gimana? Udah kelihatan lebih bagus kan? Nih, ekuitas naik terus, oke? Terus EPS juga kalau dibilang naik terus ya nggak juga sih ya. Tapi emang naik di beberapa tahun ini, oke? Beberapa tahun terakhir emang EPS-nya naik. Walaupun sempat terus naik, drop dikit pas corona, terus sekarang naik lagi. Secara keseluruhan, kinerja dari BMTR ini cukup bagus ya kalau menurut saya. Karena ekuitasnya bisa terus naik dan EPS-nya kalau drop dia bisa naik lagi, oke? Walaupun dia belum naik terlalu signifikan, oke? Nah, secara keseluruhan masih oke kinerjanya. Terus kita cek PBV ini sama gabungin sama Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini buat langsung tahu rata-ratanya ya. Oke. Oke, ini di setting kayak gini. Terus panjangnya pakai 260 candle karena di weekly itu setara 5 tahun ya. Sumbernya PB ratio, oke. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih. Ini nggak usah logaritma. Nih, pakai logaritma. Nah, kalau kayak gini, kita udah lihat nih. Harga sekarang itu sebenarnya relatif lebih murah dari 5 tahun sebelumnya, oke? Dan ternyata PBV dengan kinerja bagus, PBV-nya itu masih 0,31. Jadi hitungannya murah gak? Menurut saya murah sih. Murah dan kinerjanya bagus, oke? Nah, terus apakah dia bisa sampai ke lower band? Kayaknya nggak mungkin sih, lower band ini udah hampir nol. Berarti kayaknya nggak mungkin sih. Secara kinerja perusahaan, menurut saya ini cukup bagus. Jadi, peluang dia setelah sideway-nya mau break, menurut saya itu lebih cenderung break ke atas, oke? Sesuai dengan Elliott Wave-nya. Karena kita udah tahu, kinerja perusahaannya bagus. Terus harga juga nggak mahal secara nilai buku. Nah, secara Elliott Wave juga ini kemungkinan Z udah mau selesai, oke? Jadi skenario yang break ke bawah, ini emang cadangan kan? Nah, cuma skenario utama kita sebenarnya dia akan break ke atas. Dan breaknya ini kemungkinan impulsif, oke? Karena kalau dia break, ini kemungkinan WX, YX, Z ini udah selesai. Ini complex correction triple tree, oke? Kita cek di daily. Di daily dia juga masih relatif di bawah rata-rata 1 tahunan terakhir ya. Oke. Nah,
Terus kalau dia sampai ke lower band daily itu berarti dia harus balik ke ini. Ini kalau kita lihat ya, lower band-nya itu mendekati lower band sini kan. Berarti kalau dia mau balik ke lower band, berarti harga pasti balik ke area sini. Oke. Nah, kalau dia balik ke sini, itu juga ya udah sama aja, dia kan masih sideways. Oke. Momentumnya masih belum kekumpul cukup artinya. Tapi kalaupun dia mau balik ke lower band daily itu juga ya menurut saya nggak masalah sih karena dia sideways kan. Malah ini lebih terdiskon lagi dengan kinerja yang bagus, dia masih terdiskon lagi kan. Oke. Jadi secara keseluruhan fundamental yang bagus, uh, harga juga masih hitungannya murah kalau menurut saya. Nah, terus secara elite wave juga ada skenario untuk break ke atas. Oke. Nah, sekarang kita mau cek ini. Kalau misalnya dia mau break nih, dia breaknya kemana? Target paling dekatnya dulu deh kan. Target paling dekat itu kalian tarik Fibonacci dari sini ke sini, yang paling low sini. Oke. Nah, pertama kalian cek ini 21,272, oke. Di sini kebetulan ada classic resistance. Nah, yang dulunya adalah support, oke. Enggak juga sih. Oke. Daerah ini 700 pokoknya. 700. 700 ini mungkin akan jadi target pertamanya. Mungkin dia setelah 700 akan terkoreksi atau gimana. Nah, pokoknya kalau yang saya lihat ya, kemungkinan 700 ini akan target utamanya dulu, oke. Kita, oh ya tadi, book value. Nih, kan nilai bukunya 0,31 ya, di harga sekarang. Oke, jadi kalau kita mau tahu nilai bukunya sekarang kan 264 bagi 0,31. Berarti nilai bukunya itu kisaran di 851. Nah, ya apakah benar atau salah? Oh ya, nilai-nilai fundamental di TradingView ini kadang bisa agak beda ya sama hitungan kita sendiri. Itu memang ya beda dikit lah, tapi secara struktur itu akan mirip dan angkanya nggak, kalaupun beda tuh beda dikit, nggak terlalu beda jauh, oke. Jadi ini pasti kisaran nilai buku aslinya itu sekitar plus minus 850, oke. Nah, berarti kalau misalnya dia sampai ke 700 saja, ini sangat mungkin, oke, menurut saya. Untuk BMTR, kalau misalnya dia udah break masa sideways-nya, dia sampai ke 700, target utamanya itu masih sangat mungkin. Bahkan dia kalau mau sampai ke 850 itu juga mungkin, karena itu nilai normalnya, nilai bukunya kan. Oke. Cuma sementara target utama kita masih tetap di 700. Terus kalau jaga-jaga nih, kalau misalnya skenario buruk kan. Skenario buruk dia break ke bawah sesuai yang Ichimoku kan, tren di Ichimoku masih beres kan. Dia break ke bawah, itu targetnya kemana? Paling jauh ya. Itu mungkin ke ini, 126. Tapi apakah ini mungkin? Kalau menurut saya sih uh, mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya, oke. Kemungkinan paling besar ya ke 700, oke. Cuma jaga-jaga aja, oke. Terus apa lagi? Udah ya, target secara Ichimoku kita tahu dia masih sideways. Secara elite wave strukturnya udah mau selesai. Secara fundamental ini kinerjanya bagus dan harga masih murah. PBV-nya masih 0,31. Nilai buku ada di plus minus 850. Untuk target utamanya ada di 700. Skenario terburuk di 120. Oke. Nah, terus apa lagi? Analisa time, oke. Kita mau cek nih. Ini kira-kira kapan nih? Oke. Nah, kita pakai Fibonacci time analysis. Untuk yang mau tahu materinya itu bisa cek link di deskripsi Fibonacci time analysis. Ini tarik sini ke sini, ke permulaan Z. Terus saya mau proyeksikan permulaan Y ke Z juga, panjang Y ke Z.
Ini kan di sini. Oke. Terus apa lagi? Saya mau tarik swing low W, ujung W ke ujung Y, proyeksikan ke ujung Y untuk cari ujung Z. Oke. Nah, terus ini gimana? Ini nggak ada cluster yang bagus ya. Ini nih. Ini kan impulsif kan, dari sini ke sini. Saya mau proyeksikan ke awal koreksi. Ini 3,272. Kalau jauh 2,618. Nah, nih lihat nih. Ini emang sebenarnya nggak ada cluster yang cukup bagus ya. Tapi kalian bisa perhatikan ini, area sini. Ini sekitar Oktober 2000, Oktober 2022. Kemungkinan batasnya ya. Z itu selesai di Oktober 2022. Oke. Tapi bukan berarti dia pasti sideways sampai ke situ ya. Bisa jadi dia udah bisa break lebih dari sebelum Oktober, oke. Nah, cuma secara Fibonacci time kalau kita ukur itu kemungkinan dia selesainya itu ada di Oktober 2022, oke. Nah, jadi ada kemungkinan. Disimpulkan, secara keseluruhan kinerja perusahaan BMTR ini masih bagus, valuasinya masih cukup murah di PBV 0,31 di bawah rata-rata 5 tahunannya. Terus secara struktur Elliott Wave ini Z-nya udah hampir selesai, tapi dia emang masih sideways di Z-nya. Nah, untuk time-nya itu kapan, itu mungkin Z akan selesai di Oktober 2022. Cuma dia bisa jadi sebenarnya dia bisa aja break sebelum Oktober 2022. Break-nya itu kemana, ini kalian tarik trendline kayak gini, yang ini ya, trendline yang ini, atau kalau nggak mau pakai trendline, kalian bisa kalau nggak mau pakai trendline, kalian patok ke Kumo Weekly, oke? Kalau misal dia udah bisa break Kumo Weekly, artinya dia udah mulai melanjutkan impulsifnya, oke? Kenaikan impulsif, oke? Nanti kalau dia benar-benar break, berarti ini akan dihitung mungkin ada wave 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, oke? Sekian analisa BMTR. Semoga membantu. Disclaimer kembali ya. Sekian dan terima kasih.